kesempatan ini gue akan mencoba berbagi tentang silet aliran langkah 3 secara teknik. Jadi secara pemahaman itu merupakan pakaian yang meliputi berbagai kajian, terutama kajian hakikat diri manusia. Namun secara teknik maupun aliran kita bagi seketek. Tapi silet langkah 3 termasuk teknik-teknik dan agak tertutup dan hanya diwariskan kepada orang-orang tertentu. Tapi gerakan-gerakannya cukup mematikan. Baiklah, secara langkah kita mulai. Ya, so silet langkah 3 itu lebih identik, pergerakannya lebih rapih dan takik, dan biasanya tidak beranggang pergerakannya. Rata-rata walaupun dalam latihan langkah, kalau seandainya dilatih namanya melangkah rapih dan tidak terlalu terbuka. Jadi kalau melangkah pun sendirinya tidak begitu beranggang, menyesak harus. Jadi pergerakannya rapih. Jadi kalau seandainya mulailah terjadi sebuah serangan, tap langsung ke serangannya kemari tak. Jadi perhatikan, itu salah satu tekniknya serang. Ketika ditangkap dan bermain rapih, siku langsung main. Ikut dorongan seketek sambil menggelek kemari, tap langsung kemari. Jadi ada posisi yang mematikan dari antara teknik-tekniknya. Itu sekilas dari beberapa teknik. Jadi dari langkahnya, pergerakan silet langkah 3 secara umum yang mau tahu, yang mau dapat dari hasil perjalanan panjang yang mau lakukan lebih dari 20 tahun ke berbagai daerah. Intinya, jadi kita lebih pada nilai-nilainya. Jadi rata-rata pergerakan selalu rapih, tidak begitu renggang. Tapi itu adalah silet-silet yang dipakai untuk benar-benar untuk membunuh, dan teknik-teknik yang dipakai itu ini langsung mematikan. Serponan lahwa bagi yang pertama tadi. Selanjutnya kemudian serangan langkah 3 langsung ke titik-titik vital, titik-titik utama tubuh. Salah satunya diantaranya ketika ada serangan, dia akan menyerang kedua. Jadi kalau seandainya ada serangan serupa itu, dengan gelek seketik dia akan menyerang titik dan langsung melumpuhkan lawan, serupa jakun. Jadi serangannya langsung ke jakun, pas, atau titik saraf dan lebih kepada vital, penggerak yang memberikan energi, yang mengantar oksigen dari 7 saraf utama di dalam tubuh manusia, yang mengantarkan oksigen ke otak. Di antaranya ada di antara salo liye, ini biasanya akan langsung menyerang titik utama dari saraf pengantar oksigen ke tubuh, sehingga ketika oksigen terhenti ke otak, maka manusia akan berhenti berpikir per sekian detik. Maka organ tubuh pun akan terhenti, sampai hampir seluruh pergerakan tubuh, baik tangan, kaki, dan seluruh organ itu adalah melalui perintah dari otak. Jadi teknik-teknik silet langkah 3 sangat jarang dipublikasikan, tapi gerakannya mematikan. Kemudian dikhawatirkan bagi generasi muda dan lebih paham, biasanya salah memakaikan. Jadi banyak teknik-teknik silet langkah 3 dan sangat luar biasa, dan selama itu tidak pernah dipublikasikan. Jadi sengaja mempublikasikan, menarik minat generasi untuk belajar silet Minang. Mudah-mudahan dapat menangkis anggapan atau pandangan selama itu tentang silet Minang dan hanya menari-nari. Jadi sangat banyak teknik-teknik silet Minang yang tak pernah dibagikan, dan sebab dalam pandangan orang-orang leluhur Minangkabau, teknik-teknik yang kejam yang mematikan itu bukanlah sebuah tontonan,
bukanlah sebuah pertunjukan, tapi itu merupakan pakaian untuk menjaga diri, pakaian untuk membela diri. Jadi jarang yang dipublikasikan. Itulah diantaranya. Jadi serupa tadi, kalau gerakannya selalu rapi, hampir tak beganggang. Jadi memang dituntut raso bagaimana bermain raso di sikon. Jadi sampai pandangan orang ketika rapi akan terbatas. Bagi itu kita kode antaranya kembali sekali. Jadi langsung gerakan-gerakan rapi itu memang diukur raso, feeling dan keseimbangan terutama. Jadi keseimbangan yang lebih keseimbangan di dalam untuk melayakkan raso nan tapi harus diseimbangkan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Jadi antara kecerdasan spiritual, antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional harus dikontrol dengan kecerdasan spiritual. Dan kecerdasan spiritual itu berawal dari pemahaman hakikat atau tentang hakikat diri manusia itu sendiri. Jadi itu sekilas mau bagikan berapa dari antaranya teknik-tekniknya yang pertama serupa tadi, dan yang kedua serangannya langsung ke titik nan mematikan. Jadi di langkah 3 selalu menggabungkan antara kajian-kajian kebatinan serupa bidarehnya, gayuangnya, dan identik dengan kajian-kajian hakikat. Jadi pada intinya langkah 3 adalah kepribadian atau pemahaman berhubung Minangkabau dan terdiri dari isyarat dalam langkah 3. Jadi biasanya ada ilmu gayuang. Jadi ada namanya pidareh. Pidareh itu bertujuan untuk memperkuat serangan yang dilengkapi dengan kekuatan energi yang ada dalam tubuh, termasuk kekuatan alam sendiri. Jadi penggabungan dari seluruh kekuatan baik energi tubuh maupun energi alam menyatu dalam setiap gerak langkah silik dalam teknik aliran langkah itu. Jadi kalau seandainya silik langkah 3 dipandang sebagai sebuah aliran, tapi pada hakikatnya seluruh silik yang berkembang di Minangkabau itu memiliki dasar langkah 3, memiliki dasar langkah 4, dan memiliki dasar langkah 9. Jadi itu sekilas tekniknya. Jadi bermain rapek, selalu bermain rapeknya. Jadi akan selalu bermain rapek. Tak bawa ke situ. Jadi kalau seandainya didorong ke situ, pergerakan akan berubah. Jadi rata-rata permainannya rapek, bergantung situasi dan kondisi. Serupa video-video membawa sebelumnya, berbeda lawan akan berbeda pergerakan. Jadi itulah uniknya silat Minang yang mampu mengalir, mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Jadi silat yang dipelajari itu diantaranya bermain rapek, itulah ciri khas langkah 3. Kemudian serangannya langsung kepada titik-titik yang memati. Jadi pergerakannya hanya rapek rata-rata. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, kalau seandainya gerakan rapek, apakah bobot serangan gue akan kuat? Nah, di sekolah dibutuhkan kajian-kajiannya tadi, pemahaman tentang ilmu kebatinannya, termasuk gayuangnya, termasuk pidarehnya, termasuk yang lain yang diperlukan dalam sebuah teknik bela diri. Di antaranya termasuk dari kajian sayangka 2 jari. Nah, ketika terjadi pergerakan yang sangat rapet, di situ dibutuhkan keahlian serupa sayangka 2 jari. Jadi apabila menghadapi lawan yang tangguh dan pergerakan tidak bisa begitu bergeser lah, nah, sehingga teknik-teknik sayangka 2 jari perlu dibuktikan. Jadi pergerakan sayangka 2 jari bukan
kuncinya bukan pada penekanan titik saraf, tapi keseimbangan energi dalam tubuh. Nah, menyeimbangkan antara energi positif dan negatif. Jadi titik saraf pun dimanapun bisa dipegang. Nah, tapi secara rumus ini akan menghitung dari dua jari dan antara dua jari dan dua jari. Jadi kalau seandainya di siko, kemudian ada di ujung dua jari. Jadi di antara dua jari ke dua jari ada titiknya. Itu secara rumusnya. Tapi pada intinya dalam sebuah pertarungan, tangkapan yang tepat kalau kita menghitung rumus itu akan sulit ditemukan. Namun ada keseimbangan energi yang mengatur dan mengantarkan seluruh gerak alam. Jadi pemakaian teknik sejangka dua jari tidak lain dan tidak bukan harus masih dipegang ketika lah bisa melakukannya, bisa merahsiakan niat dan dalam hati, insya Allah dimanapun dipegang akan menemukan efek. Walaupun di ujung jari, kan ada di film Kungfu Panda. Kungfu Panda. ujung jari saja dipegang. Itu bagian dari teknik keseimbangan energi, keseimbangan jiwa, sehingga pengontrolan energi dan membutuhkan baik mengontrol energi lawan atau energi awak sendiri di sini baru dapat ditemukan. Jadi itulah sekilas dari tentang teknik langkah 3 yang merupakan inti dari aliran Silet Minangkabau.